Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak, kebiasaan minum air yang salah bisa fatal buat jantung dan ginjal kita. Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Minum air adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Ini adalah fakta yang sudah kita ketahui bersama, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan air dibutuhkan untuk hampir semua fungsi biologis, mulai dari mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, hingga mengangkut nutrisi dan oksigen ke sel-sel. Tapi, tahukah Anda, minum air pada waktu yang salah justru bisa membawa bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Bahaya ini bisa berakibat fatal, terutama bagi kesehatan jantung, apalagi jika kita sudah berusia lanjut. Ini adalah masalah serius yang perlu kita pahami dengan jelas. Mari kita fokus pada satu kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa menyadari risikonya, yaitu minum air dalam jumlah banyak tepat sebelum tidur di malam hari. Kebiasaan ini mungkin terasa tidak berbahaya, bahkan mungkin dianggap sebagai hal yang baik untuk hidrasi. Namun, sebenarnya, ini adalah sebuah kesalahan besar. Ketika kita minum banyak air sebelum tidur, kita secara tidak langsung memaksa dua organ vital dalam tubuh kita, yaitu jantung dan ginjal, untuk terus bekerja keras. Padahal, pada saat itu, tubuh kita seharusnya sudah beristirahat total dan memulihkan diri setelah seharian penuh beraktivitas. Ini adalah konflik langsung dengan ritme alami tubuh kita. Mari kita pahami lebih dalam mengapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya. Saat kita minum air dalam jumlah banyak, air tersebut akan diserap oleh sistem pencernaan dan kemudian masuk ke dalam aliran darah. Ketika volume darah meningkat karena adanya tambahan air ini, jantung harus memompa lebih kuat dan lebih cepat. Jantung harus bekerja ekstra untuk mengedarkan darah yang lebih banyak ini ke seluruh tubuh. Bayangkan saja seperti sebuah pompa air yang biasanya memompa sejumlah air tertentu. Jika tiba-tiba ada lebih banyak air yang harus dipompa, pompa itu harus bekerja dengan tenaga yang lebih besar dan frekuensi yang lebih tinggi. Hal yang sama terjadi pada jantung kita. Ini tentu saja meningkatkan beban kerja pada jantung secara signifikan. Peningkatan beban kerja ini bukan hanya terjadi sesaat. Proses penyerapan dan peredaran cairan ini bisa berlangsung selama beberapa jam setelah kita minum. Jadi, jika kita minum banyak air tepat sebelum tidur, jantung kita akan terus bekerja ekstra keras sepanjang malam, atau setidaknya di awal-awal waktu tidur kita. Ini adalah waktu di mana jantung seharusnya melambat, detak jantung menurun, dan tekanan darah sedikit berkurang untuk memungkinkan tubuh memasuki fase istirahat dan pemulihan yang dalam. Jika jantung dipaksa bekerja terus-menerus dengan beban yang lebih tinggi, ini bisa menyebabkan kelelahan pada otot jantung. Lama-kelamaan, kelelahan ini bisa mengurangi efisiensi jantung dalam memompa darah dan bahkan memicu kerusakan struktural. Selain jantung, ginjal juga ikut menjadi korban dari kebiasaan minum air berlebihan di malam hari. Ginjal adalah organ penyaring utama dalam tubuh kita. Tugasnya sangat penting, yaitu menyaring limbah, racun, dan kelebihan cairan dari darah untuk kemudian dikeluarkan sebagai urin. Jika kita minum banyak air di malam hari, ginjal kita akan menerima volume cairan yang sangat besar untuk disaring. Ini memaksa ginjal untuk bekerja ekstra keras untuk memproduksi urin dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Sama seperti jantung, ginjal juga memiliki ritme istirahatnya sendiri yang diatur oleh jam biologis tubuh. Di malam hari, secara alami, aktivitas ginjal akan melambat. Produksi urin akan berkurang karena adanya peningkatan hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini bertugas mengurangi produksi urin agar kita tidak terbangun berkali-kali untuk buang air kecil. Namun, jika kita membanjiri tubuh dengan banyak air sebelum tidur, sistem alami ini akan terganggu. Ginjal tetap harus bekerja keras untuk mengimbangi asupan cairan yang berlebihan, dan produksi urin akan meningkat. Akibatnya, kita mungkin akan terbangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil. Ini tidak hanya mengganggu kualitas tidur kita, tetapi juga membebani ginjal secara tidak perlu, menghambat proses perbaikan dan regenerasi sel yang seharusnya terjadi saat istirahat. Bagi orang lanjut usia, dampak dari kebiasaan ini bisa jauh lebih serius dan berbahaya. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ tubuh kita, termasuk jantung dan ginjal, cenderung menurun secara alami. Jantung mungkin tidak sekuat dulu dalam memompa darah. Elastisitas pembuluh darah mungkin berkurang,
membuat mereka lebih kaku dan kurang mampu menahan fluktuasi tekanan darah. Ginjal mungkin tidak seefisien dulu dalam menyaring limbah dan cairan. Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses cairan, dan kemampuannya untuk mengonsentrasikan urin juga bisa menurun. Jadi, ketika ada beban tambahan dari minum air terlalu banyak sebelum tidur, organ-organ yang sudah melemah ini akan jauh lebih rentan terhadap stres dan kerusakan. Beban yang mungkin tidak terlalu berarti bagi orang muda, bisa menjadi sangat signifikan dan mengancam jiwa bagi lansia. Ini adalah alasan mengapa kita harus sangat berhati-hati dengan kebiasaan minum air kita, terutama saat kita sudah memasuki usia lanjut, dan mengapa informasi ini sangat penting untuk disebarkan. Peningkatan beban pada jantung ini bukan hanya membuat jantung lelah. Ini bisa memicu serangkaian masalah kesehatan serius. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah gangguan irama jantung, atau sering disebut aritmia. Irama jantung yang normal adalah detak yang teratur dan stabil. Namun, ketika jantung dipaksa bekerja keras di bawah tekanan volume darah yang tinggi di malam hari, terutama saat tubuh seharusnya beristirahat, ini bisa mengganggu sistem kelistrikan alami jantung. Gangguan ini bisa menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Aritmia bisa terasa seperti jantung berdebar kencang, melompat-lompat, atau bahkan seperti ada jeda dalam detaknya. Bagi sebagian orang, aritmia mungkin tidak menimbulkan gejala yang parah. Namun, bagi yang lain, terutama lansia dengan riwayat penyakit jantung atau faktor risiko lainnya, aritmia bisa sangat berbahaya. Ini bisa mengurangi kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh, yang bisa menyebabkan pusing, kelelahan, sesak napas, bahkan pingsan. Dalam kasus yang parah, aritmia bisa meningkatkan risiko terjadinya pembekuan darah atau gagal jantung. Jadi, menjaga jantung agar tidak terbebani di malam hari adalah salah satu cara penting untuk mencegah aritmia dan komplikasinya. Selain aritmia, risiko terjadinya stroke juga bisa meningkat secara signifikan. Stroke adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu. Ini bisa terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh gumpalan darah yang disebut stroke iskemik, atau karena pembuluh darah di otak pecah yang disebut stroke hemoragik. Peningkatan volume darah dan tekanan pada pembuluh darah akibat minum air berlebihan sebelum tidur bisa menjadi salah satu faktor pemicu. Pembuluh darah yang sudah rapuh atau menyempit pada lansia akan lebih berisiko pecah atau tersumbat jika ada tekanan tambahan yang signifikan. Otak sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen dan nutrisi. Jika aliran darah ke otak terganggu, bahkan hanya untuk waktu singkat, sel-sel otak bisa rusak atau mati. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kesulitan bicara, kelemahan pada satu sisi tubuh, kelumpuhan permanen, hingga kerusakan otak yang luas atau bahkan kematian. Mencegah stroke adalah prioritas utama, dan salah satu caranya adalah dengan menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, termasuk dengan mengelola asupan cairan kita dengan bijak dan tepat waktu. Tidak berhenti di situ, gagal ginjal juga bisa menjadi ancaman serius yang tidak bisa diabaikan. Jika ginjal terus-menerus dipaksa bekerja keras di malam hari tanpa istirahat yang cukup, apalagi jika sudah ada masalah ginjal sebelumnya seperti penyakit ginjal kronis, ini bisa mempercepat penurunan fungsinya secara drastis. Ginjal yang sehat memiliki jutaan unit penyaring kecil yang disebut nefron. Jika nefron ini terus-menerus bekerja di bawah tekanan yang tidak semestinya, mereka bisa rusak seiring waktu. Kerusakan nefron bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Lama-kelamaan, jika cukup banyak nefron yang rusak, ginjal bisa kehilangan kemampuannya untuk menyaring limbah dan cairan dengan baik. Ketika ginjal gagal berfungsi, limbah dan cairan berbahaya akan menumpuk di dalam tubuh. Ini bisa menyebabkan berbagai gejala serius seperti pembengkakan, kelelahan parah, mual, muntah, dan masalah pernapasan. Kondisi gagal ginjal membutuhkan penanganan medis intensif, seperti dialisis atau cuci darah secara teratur, atau bahkan transplantasi ginjal, yang keduanya merupakan prosedur yang sangat invasif dan memengaruhi kualitas hidup secara drastis. Tentu saja, kita tidak ingin hal ini terjadi hanya karena kebiasaan minum air yang salah yang sebenarnya bisa kita hindari dengan mudah. Mari kita telaah lebih lanjut mekanisme fisiologis di balik semua ini. Tubuh kita memiliki ritme sirkadian, yaitu jam biologis internal yang mengatur berbagai fungsi tubuh selama 24 jam. Ritme ini memberitahu tubuh kapan harus aktif dan kapan harus beristirahat. Di malam hari, tubuh kita secara alami masuk ke mode istirahat dan perbaikan. Banyak proses tubuh melambat. Misalnya, sistem pencernaan melambat, detak jantung melambat, tekanan darah cenderung menurun, dan ginjal mengurangi aktivitasnya.
Ini adalah waktu bagi sel-sel untuk memperbaiki diri dan organ untuk memulihkan energi yang telah digunakan sepanjang hari. Ketika kita minum banyak air sebelum tidur, kita justru mengganggu ritme alami ini. Kita memaksa sistem kardiovaskular dan sistem ginjal untuk tetap aktif dan bekerja keras pada saat mereka seharusnya bersantai dan memulihkan diri. Ini seperti menyuruh seorang pekerja untuk bekerja lembur setiap malam tanpa istirahat yang cukup. Tentu saja, lama-kelamaan pekerja itu akan kelelahan, sakit, dan kinerjanya akan menurun drastis. Hal yang sama berlaku untuk organ tubuh kita. Memberikan waktu istirahat yang cukup bagi jantung dan ginjal adalah kunci untuk menjaga kesehatan jangka panjang mereka dan memastikan mereka berfungsi secara optimal. Selain itu, minum air terlalu banyak dalam waktu singkat, terutama air putih biasa, bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik seperti natrium, kalium, dan kalsium yang sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh. Ini termasuk fungsi saraf yang benar, kontraksi otot, termasuk otot jantung, dan menjaga keseimbangan cairan dalam sel. Jika kita minum terlalu banyak air, ini bisa mengencerkan konsentrasi elektrolit dalam darah. Kondisi ini disebut hiponatremia, yaitu kadar natrium dalam darah menjadi terlalu rendah. Hiponatremia bisa menyebabkan gejala yang bervariasi, mulai dari ringan hingga mengancam jiwa. Gejala ringan bisa berupa mual, sakit kepala, dan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Jika kondisinya parah, bisa menyebabkan kebingungan, disorientasi, kejang, pembengkakan otak, bahkan koma dan kematian. Bagi lansia, risiko gangguan elektrolit ini bisa lebih tinggi karena beberapa alasan. Mereka mungkin sudah memiliki kondisi medis lain yang memengaruhi keseimbangan cairan, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang bisa memengaruhi kadar elektrolit. Misalnya, beberapa diuretik yang diresepkan untuk tekanan darah tinggi bisa menyebabkan kehilangan natrium. Jadi, penting untuk tidak memperburuk kondisi ini dengan asupan air yang tidak tepat. Lansia memiliki beberapa faktor risiko tambahan yang membuat mereka lebih rentan terhadap bahaya ini. Pertama, seperti yang sudah disebutkan, fungsi organ mereka cenderung menurun seiring usia. Ini berarti cadangan fungsional jantung dan ginjal mereka lebih sedikit, sehingga mereka kurang mampu menahan beban tambahan. Kedua, mereka mungkin memiliki kondisi medis kronis yang sudah ada, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, gagal jantung kongestif, diabetes, atau penyakit ginjal kronis. Kondisi-kondisi ini sudah menempatkan beban tambahan pada jantung dan ginjal, sehingga asupan air yang tidak tepat bisa memperburuknya dengan cepat dan memicu krisis kesehatan. Ketiga, beberapa obat yang sering dikonsumsi lansia bisa memengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Misalnya, obat diuretik yang umum digunakan untuk mengontrol tekanan darah tinggi atau mengelola gagal jantung, bekerja dengan meningkatkan produksi urin. Jika seseorang mengonsumsi diuretik dan kemudian minum air berlebihan sebelum tidur, ini bisa menyebabkan kehilangan elektrolit yang lebih cepat atau membebani ginjal secara berlebihan, menciptakan efek sinergis yang merugikan. Oleh karena itu, bagi lansia, perhatian ekstra terhadap jadwal dan jumlah asupan air adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Jadi, jelas sekali bahwa kebiasaan minum air yang salah di malam hari bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan. Ini adalah masalah kesehatan serius yang membutuhkan perhatian kita, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia atau memiliki kondisi medis tertentu. Memahami bahaya ini adalah langkah pertama dan paling penting untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang terkasih kita dari risiko-risiko tersebut. Setelah kita memahami masalahnya, sekarang mari kita beralih ke bagian yang paling penting, solusinya, yaitu mengatur jadwal minum air dengan bijak. Solusinya sebenarnya cukup sederhana dan bisa diterapkan oleh siapa saja dengan sedikit disiplin. Kuncinya adalah mengatur jadwal minum air kita dengan bijak dan konsisten sepanjang hari. Saran utamanya adalah minum air yang cukup dari pagi hingga sore hari. Dengan mendistribusikan asupan air kita secara merata sepanjang hari, kita bisa memastikan bahwa tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik tanpa harus membebani organ-organ vital pada waktu yang tidak tepat. Ini adalah pendekatan yang proaktif dan preventif untuk menjaga kesehatan organ. Mari kita mulai dengan pagi hari. Setelah bangun tidur, tubuh kita biasanya sedikit dehidrasi karena kita tidak mendapatkan cairan selama sekitar 6 hingga 8 jam saat tidur. Minum 1 atau 2 gelas air putih di pagi hari setelah bangun tidur adalah kebiasaan yang sangat baik. Ini seperti menyiram tanaman yang layu. Air di pagi hari membantu mengaktifkan organ-organ tubuh, melancarkan metabolisme, dan mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas sepanjang hari.
Air juga membantu melancarkan sistem pencernaan dan membersihkan racun yang mungkin terakumulasi semalaman. Ini adalah cara yang bagus untuk memulai hari dengan segar, berenergi, dan terhidrasi dengan baik. Selanjutnya, distribusikan sisa asupan air Anda secara merata sepanjang hari, dari pagi hingga sore. Misalnya, Anda bisa menargetkan minum 1 gelas air setiap 1 atau 2 jam. Atau, Anda bisa membawa botol air minum pribadi dan meneguknya secara berkala. Tujuannya adalah untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi secara stabil dan konsisten. Jangan menunggu sampai Anda merasa sangat haus baru minum. Rasa haus adalah tanda bahwa tubuh Anda sudah sedikit dehidrasi. Jadi, lebih baik minum secara teratur sebelum rasa haus itu muncul. Ini adalah prinsip hidrasi preventif yang efektif. Penting untuk diingat bahwa kebutuhan air setiap orang bisa berbeda-beda. Ini tergantung pada banyak faktor seperti usia, tingkat aktivitas fisik, kondisi iklim, apakah panas atau dingin, dan kondisi kesehatan individu. Namun, secara umum, pedoman yang sering disarankan adalah sekitar 8 gelas air per hari, atau setara dengan sekitar 2 liter. Ini bisa menjadi patokan awal yang baik untuk kebanyakan orang dewasa. Anda bisa menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Jika Anda berolahraga, melakukan aktivitas fisik berat, atau berada di lingkungan yang panas dan berkeringat banyak, Anda tentu membutuhkan lebih banyak air dari jumlah standar ini. Sebaliknya, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu yang membatasi asupan cairan, Anda harus mengikuti saran dokter. Sekarang, bagian yang paling krusial dari solusi ini adalah mengurangi dan menghentikan minum air dalam jumlah banyak di malam hari. Secara spesifik, video ini menganjurkan untuk tidak minum air dalam jumlah banyak, terutama setelah jam 8 malam. Mengapa jam 8 malam? Ini adalah waktu yang cukup realistis bagi kebanyakan orang untuk mulai bersiap-siap menuju waktu istirahat malam mereka. Dengan menghentikan asupan air berlebihan beberapa jam sebelum tidur, kita memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk memproses cairan yang sudah masuk selama siang hari. Ini memungkinkan ginjal untuk menyelesaikan tugasnya menyaring cairan dan mengosongkan kandung kemih sebelum kita berbaring untuk tidur. Jika Anda terbiasa minum banyak air di malam hari, perubahan ini mungkin terasa sulit pada awalnya. Kebiasaan memang butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi untuk diubah. Tapi, ini adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk kesehatan jantung dan ginjal Anda. Dengan mengurangi asupan air di malam hari, kita membiarkan organ-organ tubuh ini beristirahat dengan baik saat tidur. Jantung tidak perlu memompa volume darah yang berlebihan, yang bisa memicu kelelahan atau aritmia. Ginjal tidak perlu menyaring cairan ekstra secara paksa, yang bisa mengganggu istirahatnya dan mempercepat penurunan fungsinya. Mereka bisa fokus pada proses perbaikan dan regenerasi sel yang terjadi secara alami saat kita tidur. Bayangkan saja seperti sebuah mesin yang bekerja terus-menerus. Jika mesin itu terus-menerus dipaksa bekerja tanpa henti, pasti akan cepat aus dan rusak. Tapi jika mesin itu diberikan waktu istirahat yang cukup dan perawatan yang tepat, ia akan bertahan lebih lama dan bekerja lebih efisien. Tubuh kita juga begitu. Memberikan waktu istirahat yang cukup bagi jantung dan ginjal adalah kunci untuk menjaga kesehatan jangka panjang mereka. Ini bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mengatur jadwal minum air ini bukan berarti kita tidak boleh minum air sama sekali di malam hari. Jika Anda merasa haus sedikit, tentu boleh minum seteguk kecil air untuk membasahi tenggorokan. Ini penting untuk mencegah mulut kering yang bisa mengganggu tidur. Tapi, hindari minum segelas penuh atau bahkan lebih dari itu. Tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pada organ, bukan untuk sepenuhnya melarang asupan cairan. Kuncinya adalah moderasi dan kesadaran diri terhadap kebutuhan tubuh. Selain itu, perhatikan juga jenis minuman yang Anda konsumsi di malam hari. Hindari minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh hitam, atau minuman energi. Kafein adalah diuretik, artinya ia meningkatkan produksi urin, yang justru akan membuat ginjal bekerja lebih keras dan bisa mengganggu tidur Anda lebih jauh lagi karena Anda akan sering terbangun untuk buang air kecil. Hindari juga minuman beralkohol. Alkohol juga bersifat diuretik dan dapat menyebabkan dehidrasi, yang secara paradoks bisa membuat Anda merasa lebih haus dan ingin minum lebih banyak lagi. Jadi, pilihlah air putih biasa jika memang harus minum di malam hari, dan itu pun dalam jumlah sangat sedikit. Minuman manis juga sebaiknya dihindari karena kandungan gulanya. Untuk lansia, pengaturan jadwal minum ini menjadi semakin penting dan perlu perhatian khusus.
Mereka mungkin cenderung merasa kurang haus meskipun tubuhnya sebenarnya membutuhkan cairan. Ini adalah fenomena umum pada lansia, di mana mekanisme rasa haus mereka menjadi kurang sensitif. Atau, mereka mungkin takut minum banyak karena tidak ingin sering buang air kecil di malam hari, yang bisa mengganggu tidur dan meningkatkan risiko jatuh saat pergi ke kamar mandi dalam gelap. Ketakutan ini sebenarnya beralasan dan merupakan masalah nyata bagi banyak lansia. Jadi, dengan mengatur jadwal minum agar sebagian besar asupan air dilakukan di siang hari, lansia bisa tetap terhidrasi dengan baik tanpa harus mengganggu tidur mereka atau membebani organ di malam hari. Ini juga membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, sehingga mengurangi risiko jatuh dan meningkatkan kualitas tidur. Keluarga dan pengasuh lansia perlu membantu mereka dalam mengatur jadwal ini dan memastikan mereka minum cukup air di siang hari. Ini adalah bentuk perhatian dan kasih sayang yang nyata dan sangat penting. Solusi ini adalah cara yang proaktif dan preventif untuk mencegah masalah kesehatan serius di masa depan. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak kesehatan yang sangat besar. Dengan mengubah kebiasaan minum air kita secara aktif melindungi jantung dan ginjal kita dari kelelahan yang tidak perlu dan potensi kerusakan jangka panjang. Ini adalah bentuk perawatan diri yang sederhana, mudah dijangkau, namun sangat efektif dan krusial untuk menjaga kesehatan organ vital kita. Memulai perubahan ini hari ini adalah keputusan yang bijak untuk masa depan kesehatan Anda. Sekarang, mari kita masuk ke tips praktis yang bisa Anda terapkan segera untuk mengatasi masalah ini dan membuat kebiasaan minum air yang sehat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas harian Anda. Mengubah kebiasaan memang membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi, tapi dengan langkah-langkah yang tepat, Anda pasti bisa melakukannya. Tips pertama adalah mulai secara bertahap dan jangan memaksakan diri. Jika Anda terbiasa minum banyak air di malam hari, jangan langsung berhenti total secara mendadak. Hal ini bisa membuat tubuh kaget dan Anda mungkin merasa sangat haus. Kurangi sedikit demi sedikit. Misalnya, jika Anda biasanya minum 2 gelas air sebelum tidur, coba kurangi menjadi 1 gelas selama beberapa hari. Setelah tubuh terbiasa, kurangi lagi menjadi setengah gelas, dan seterusnya, sampai Anda hanya minum seteguk kecil jika memang sangat haus, atau bahkan tidak sama sekali. Tubuh Anda akan beradaptasi dengan perubahan ini seiring waktu, dan Anda akan merasa lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini. Tips kedua, jadikan minum air di siang hari sebagai prioritas utama. Tetapkan target spesifik berapa gelas air yang ingin Anda minum dari pagi hingga sore. Misalnya, targetkan minum 2 gelas di pagi hari, 3 gelas di siang hari, antara sarapan dan makan malam, dan 2 gelas di sore hari, sebelum jam 8 malam. Ini akan membantu Anda mencapai target hidrasi harian tanpa harus membebani organ di malam hari. Anda bisa membuat jadwal minum air dan menempelkannya di kulkas atau tempat yang mudah terlihat sebagai pengingat visual. Tips ketiga, gunakan pengingat atau alat bantu. Di era digital ini, ada banyak aplikasi di ponsel pintar yang bisa mengingatkan Anda untuk minum air secara berkala. Aplikasi ini bahkan bisa melacak asupan air Anda. Atau, Anda bisa menggunakan alarm sederhana di ponsel Anda untuk berbunyi setiap jam atau 2 jam sebagai pengingat untuk minum air. Jika tidak ingin menggunakan teknologi, letakkan botol air yang sudah terisi penuh di tempat yang mudah terlihat di meja kerja, di dapur, di samping tempat tidur, tapi jangan minum banyak di malam hari, atau di samping tempat duduk Anda. Melihat botol air akan menjadi pengingat visual yang efektif untuk minum. Anda juga bisa menulis catatan kecil di tempat-tempat strategis di rumah Anda. Tips keempat, minumlah air secara konsisten dan teratur sepanjang hari, bukan sekaligus dalam jumlah sangat banyak. Lebih baik minum sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya, setiap 1 atau 2 jam, minum 1 gelas air. Ini membantu tubuh menyerap air dengan lebih efisien dan mencegah ginjal bekerja terlalu keras dalam waktu singkat untuk memproses volume cairan yang besar. Minum terlalu banyak air sekaligus juga bisa menyebabkan rasa kembung yang tidak nyaman dan tekanan tiba-tiba pada organ. Tips kelima, perhatikan warna urin Anda sebagai indikator hidrasi. Ini adalah cara yang sangat mudah dan efektif untuk mengetahui apakah Anda terhidrasi dengan baik. Urin yang berwarna kuning pucat atau jernih menunjukkan hidrasi yang baik. Jika urin Anda berwarna kuning gelap, itu berarti Anda perlu minum lebih banyak air. Namun, perlu diingat bahwa beberapa suplemen vitamin, terutama vitamin B, atau makanan tertentu bisa mengubah warna urin. Jadi gunakan ini sebagai panduan umum dan bukan satu-satunya indikator yang mutlak. Jika Anda minum obat-obatan tertentu,
Tanyakan kepada dokter apakah obat tersebut memengaruhi warna urin Anda. Tips ke-6. Siapkan alternatif yang sehat untuk mengatasi rasa haus di malam hari. Jika Anda merasa sangat haus setelah jam 8 malam, coba sikat gigi, berkumur dengan air, lalu buang airnya, jangan ditelan, atau minum seteguk kecil air untuk membasahi mulut dan tenggorokan saja. Anda juga bisa mencoba mengisap es batu kecil secara perlahan. Ini bisa memberikan sensasi hidrasi dan kesegaran tanpa harus memasukkan banyak cairan ke dalam tubuh. Mengisap sepotong kecil buah dingin seperti semangka atau mentimun juga bisa membantu, asalkan tidak terlalu banyak. Tips ke-7. Perhatikan juga asupan cairan dari makanan yang Anda konsumsi. Buah-buahan dan sayuran mengandung banyak air. Misalnya, semangka, melon, mentimun, jeruk, stroberi, dan tomat. Mengonsumsi makanan yang kaya air di siang hari juga bisa membantu memenuhi kebutuhan hidrasi Anda secara keseluruhan. Ini adalah cara yang lezat, sehat, dan alami untuk mendapatkan cairan tambahan. Sup bening dan kaldu juga bisa menjadi sumber cairan yang baik. Tips ke-8. Sesuaikan asupan air Anda dengan tingkat aktivitas fisik dan kondisi cuaca. Jika Anda berolahraga, melakukan aktivitas fisik berat, atau berada di cuaca yang sangat panas dan lembab yang membuat Anda banyak berkeringat, Anda pasti membutuhkan lebih banyak air. Pastikan Anda minum lebih banyak di siang hari untuk mengganti cairan yang hilang melalui keringat. Jangan menunda minum sampai malam hari, karena ini akan membebani organ di waktu yang salah. Bawalah botol air saat beraktivitas di luar ruangan. Tips ke-9. Konsultasikan dengan dokter Anda, terutama bagi lansia atau individu yang memiliki kondisi medis tertentu. Jika Anda memiliki penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, kebutuhan hidrasi Anda mungkin berbeda dari orang kebanyakan. Dokter atau ahli gizi bisa memberikan saran yang lebih spesifik dan aman sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi Anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada profesional medis jika Anda memiliki kekhawatiran atau pertanyaan tentang asupan cairan Anda. Ini adalah langkah penting untuk memastikan Anda mendapatkan panduan yang tepat dan aman. Tips ke-10. Buatlah lingkungan di sekitar Anda yang mendukung kebiasaan minum air yang sehat. Pastikan air minum mudah dijangkau di rumah Anda. Selalu isi ulang botol air Anda di pagi hari. Ajak anggota keluarga atau teman-teman untuk menerapkan kebiasaan minum air yang sehat bersama-sama. Dukungan dari lingkungan bisa sangat membantu dalam menjaga konsistensi dan motivasi Anda. Misalnya, Anda bisa saling mengingatkan atau berbagi tips yang bermanfaat. Tips ke-11. Pertimbangkan suhu air yang Anda minum. Beberapa orang merasa lebih mudah minum air dingin, sementara yang lain lebih suka air bersuhu ruangan. Pilihlah suhu air yang paling nyaman bagi Anda, karena ini akan mendorong Anda untuk minum lebih banyak. Namun, hindari air yang terlalu dingin jika Anda memiliki masalah sensitivitas gigi atau tenggorokan yang bisa terganggu. Tips ke-12. Hindari minuman yang menyebabkan dehidrasi atau mengganggu tidur. Seperti yang sudah disebutkan, kafein dan alkohol adalah diuretik yang meningkatkan produksi urin. Minuman manis dengan gula tinggi juga bisa memengaruhi hidrasi tubuh dan menyebabkan lonjakan gula darah. Prioritaskan air putih jernih sebagai sumber hidrasi utama Anda. Jus buah kemasan seringkali mengandung gula tambahan yang tinggi, jadi lebih baik mengonsumsi buah utuh. Tips ke-13. Perhatikan gejala dehidrasi. Meskipun fokus kita adalah menghindari minum berlebihan di malam hari, dehidrasi juga berbahaya. Gejala dehidrasi meliputi mulut kering, kelelahan, pusing, urin gelap, dan jarang buang air kecil. Jika Anda mengalami gejala-gejala ini, tingkatkan asupan air Anda di siang hari. Ini menunjukkan bahwa Anda perlu lebih proaktif dalam hidrasi harian Anda dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar tubuh. Tips ke-14. Jadikan minum air sebagai bagian dari rutinitas Anda yang sudah ada. Misalnya, minum air setelah bangun tidur, sebelum dan sesudah makan, dan sebelum mandi. Dengan mengaitkan minum air dengan kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan, Anda akan lebih mudah mengingatnya dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari hidup Anda tanpa perlu banyak berpikir. Mengubah kebiasaan minum air ini mungkin terasa seperti tugas kecil, tetapi dampaknya pada kesehatan kita bisa sangat besar dan fundamental. Ini adalah salah satu cara termudah, paling murah, dan paling efektif untuk menjaga jantung dan ginjal tetap sehat, serta mencegah masalah kesehatan yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Ingatlah, tubuh kita adalah anugerah yang harus kita jaga dengan baik. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk kesehatan kita
adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang, mari kita sisipkan motivasi positif. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kesehatan kita adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan kita. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai kebiasaan yang lebih baik. Kesehatan adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, bukan sekadar tujuan akhir yang dicapai dan dilupakan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, untuk tubuh kita, dan untuk kualitas hidup kita secara keseluruhan. Mungkin Anda merasa sulit di awal untuk mengubah kebiasaan lama. Mungkin Anda akan lupa beberapa kali atau kembali ke kebiasaan lama sesekali. Itu adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Jangan menyerah hanya karena 1 atau 2 kali lupa. Anggap saja itu sebagai bagian dari proses belajar dan adaptasi. Yang terpenting adalah kembali ke jalur yang benar dan terus mencoba. Ingatlah mengapa Anda melakukan ini. Ingatlah bahwa Anda sedang melindungi jantung Anda, organ yang memompa kehidupan ke seluruh tubuh Anda setiap detik tanpa henti. Ingatlah bahwa Anda sedang menjaga ginjal Anda, organ yang membersihkan dan memurnikan darah Anda dari limbah dan racun secara terus-menerus. Organ-organ ini bekerja tanpa istirahat yang sesungguhnya untuk Anda sepanjang hidup, jadi berikanlah mereka istirahat yang layak, terutama di malam hari. Bayangkan betapa nyamannya tidur Anda tanpa harus terbangun berkali-kali di tengah malam hanya untuk buang air kecil. Tidur yang nyenyak dan berkualitas adalah fondasi dari kesehatan yang baik. Tidur yang cukup meningkatkan energi, suasana hati, dan fungsi kognitif. Bayangkan betapa ringannya beban jantung Anda saat ia bisa melambat dan beristirahat sepenuhnya di malam hari, tidak dipaksa memompa volume darah yang berlebihan. Bayangkan betapa efisiennya ginjal Anda saat ia tidak dipaksa bekerja lembur di waktu yang seharusnya ia beristirahat. Semua manfaat ini bisa Anda dapatkan hanya dengan sedikit penyesuaian pada kebiasaan minum air Anda. Perubahan kecil ini akan membawa perbedaan besar pada kualitas tidur dan kesehatan organ Anda. Kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk menikmati hidup sepenuhnya. Kita bisa memiliki energi yang cukup untuk bermain dengan cucu-cucu kita, bepergian ke tempat-tempat baru yang selalu kita impikan, mengejar hobi-hobi yang kita cintai, dan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia tanpa terbebani oleh masalah kesehatan yang menghambat. Dengan menjaga jantung dan ginjal kita tetap sehat melalui kebiasaan minum air yang bijak, kita tidak hanya memperpanjang umur kita, tetapi juga memperpanjang kualitas hidup kita. Kita memberikan diri kita sendiri kesempatan untuk mengalami lebih banyak momen berharga dan membuat lebih banyak kenangan indah. Ini bukan tentang mengikuti diet ketat yang menyiksa atau melakukan olahraga ekstrim yang melelahkan. Ini adalah tentang memahami tubuh kita dan memberikan apa yang dibutuhkannya pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Ini tentang kesadaran diri dan mendengarkan sinyal-sinyal tubuh kita. Ini tentang mengambil kendali atas kesehatan kita sendiri. 1 gelas air pada satu waktu, 1 keputusan bijak pada satu waktu. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling mendasar dan paling penting. Setiap kali Anda minum air di siang hari, rasakan bagaimana tubuh Anda menyerapnya, bagaimana energi Anda meningkat, dan bagaimana Anda merasa lebih segar. Setiap kali Anda menolak minum berlebihan di malam hari, rasakan kepuasan karena Anda telah membuat pilihan yang bijak dan bertanggung jawab untuk kesehatan Anda. Ini adalah kekuatan dari kebiasaan kecil yang konsisten, yang secara bertahap membangun fondasi kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Jangan biarkan rasa malas, kebiasaan lama yang sulit diubah, atau kurangnya informasi menghalangi Anda untuk mencapai kesehatan yang optimal. Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Anda layak mendapatkan kesehatan yang prima. Anda layak mendapatkan tidur yang nyenyak dan restoratif setiap malam. Anda layak mendapatkan jantung dan ginjal yang bekerja secara optimal selama bertahun-tahun yang akan datang. Semua ini ada dalam jangkauan Anda, hanya dengan mengubah kebiasaan minum air Anda. Ingatlah, perubahan tidak harus drastis atau revolusioner. Mulai dengan 1 kebiasaan kecil yang bisa Anda pertahankan. Mungkin hari ini Anda hanya fokus untuk minum 1 gelas air setelah bangun tidur, dan mencoba mengurangi 1 teguk air sebelum tidur. Besok, Anda bisa menambahkan 1 gelas lagi di siang hari, dan seterusnya. Perlahan tapi pasti, kebiasaan baru akan terbentuk dan menjadi bagian alami dari hidup Anda. Konsistensi adalah kuncinya, bukan kesempurnaan. Dukungan dari orang-orang di sekitar Anda juga sangat penting. Ceritakan kepada keluarga atau teman dekat tentang tujuan Anda untuk minum air lebih teratur dan bijak. Mereka bisa menjadi pengingat yang baik dan penyemangat Anda. Bersama-sama,
kita bisa membangun komunitas yang lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan saling mendukung dalam perjalanan ini. Berbagi pengalaman juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi tambahan yang dibutuhkan. Pikirkan tentang masa depan Anda. Pikirkan tentang diri Anda di usia lanjut nanti. Apakah Anda ingin menjadi lansia yang aktif, berenergi, mandiri, dan bisa menikmati setiap hari dengan penuh semangat? Atau lansia yang sering terganggu oleh masalah kesehatan dan keterbatasan fisik? Pilihan ada di tangan Anda, dan itu dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang kita bangun sekarang, seperti cara kita minum air. Jaga diri Anda dengan baik. Sayangi tubuh Anda. Berikanlah perhatian dan perawatan yang layak. Dengan melakukan hal itu, Anda tidak hanya berinvestasi pada kesehatan fisik Anda, tetapi juga pada kesehatan mental dan emosional Anda. Ketika tubuh sehat, pikiran juga lebih jernih, suasana hati lebih baik, dan semangat hidup akan lebih membara. Ini adalah lingkaran positif yang akan membawa kebaikan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan ini demi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Mulailah hari ini. Ambil botol air Anda, isi dengan air bersih, dan mulailah minum secara teratur di siang hari. Malam ini, berikan jantung dan ginjal Anda istirahat yang pantas. Anda akan merasakan perbedaannya. Mungkin tidak langsung, tetapi pasti dalam jangka panjang. Ini adalah janji untuk diri sendiri. Janji untuk hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih berkualitas. Teruslah berjuang untuk kesehatan Anda. Anda pasti bisa mencapai tujuan kesehatan Anda. Ingatlah setiap tetes air yang Anda minum dengan bijak adalah langkah menuju kesehatan yang lebih baik.